Shalom teman-teman, selamat siang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan beberapa hari belakangan ramai sekali pembahasan di media sosial terkait dengan Brigadir J. Dan teman-teman, bukan hanya itu, karena beberapa waktu yang lalu disebut-sebut satu nama itu Barada E. Dan kemudian ini memunculkan pertanyaan dari banyak kalangan netizen di media sosial, sebenarnya siapa sosok Barada E yang disebut-sebut beberapa waktu belakangan ini. Nah, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, di sini katakan bahwa akun Opposite ya 6890 bongkar sosok Barada E ya, penembak Brigadir J hingga tewas. Di sini diuraikan teman-teman, ini ada satu hasil capture-annya. Beberapa hari ini Polri dan media terus membahas Barada E, tapi sampai saat ini hanya inisial E. Polri masih menutup inisial E, sementara media terus menunggu untuk mengetahui siapa Barada E ini. Apa harus netizen dulu yang mengungkap sosok Barada E ini? Kita mulai aja. Nah, ini dia teman-teman. Lalu di dalam sini ada satu foto, entah ini yang disebut Barada E atau bagaimana. Nah, ini dia teman-teman. Lalu tadi saya coba cari-cari. Nah, ini. Di sini di media sosial ini diberitakan bahwa identitas Barada E terbongkar, diduga Richard Eliezer Pudihang, Lumiu, polisi asal Manado. Akun IG-nya diserbu. Nah, ini dia teman-teman. Mari kita lihat di sini pemberitaannya ya. Memang ini kemudian jadi ramai sekali, dan di sini juga ada satu ya, ada satu dari ini media Tribun Manado, profil Barada E ya, penembak Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo, ternyata bukan orang sembarangan. Memang teman-teman kalau kita lihat di dalam foto ini yang bernama Barada E ini tampaknya mudah sekali ya teman-teman ya, mudah sekali. Ini dia. Bahkan juga di sini ada foto-foto pembandingnya. Nah, ini sosok Richard Eliezer Lumiu, polisi disebut Barada E. Instagramnya diserbu, lu cuma tumbal katanya teman-teman. Nah, kita nggak tahu ini bagaimana teman-teman, menjadi ramai di media sosial pada akhirnya. Nah, seperti yang ada di kalian semua nih di sini ya, identitas Barada E terbongkar, diduga Richard Eliezer Pudihang Lumiu, polisi asal Manado. Teman-teman, di sini dari judulnya sangat jelas ya, masih dalam keadaan diduga katanya ya. Diduga Richard Eliezer. Nah, berarti diduga ini adalah nama aslinya yang disebut Barada E. Nah, memang teman-teman kalau kita lihat dari singkatannya Barada E, berarti ini inisial nama tengah ya, ini Eliezer ya. Mungkinkah itu nama panggilan atau bagaimana, tapi ini pun belum pasti karena ya di sini dikatakan diduga. Inilah yang kemudian menjadi rasa penasaran dari kalangan netizen yang mempertanyakan, sebagaimana tadi juga sudah dituliskan oleh ya seorang pengguna media sosial ini yang bernama Opposite teman-teman ya, di mana selama ini banyak pemberitaan menyebutnya Barada E, tapi ya kita semua ataupun netizen nggak tahu itu siapa sebenarnya sosok Barada E. Nah, ini teman-teman seperti yang ada di layar kalian, semua foto-fotonya pun kemudian bermunculan di media sosial. Nah, di sini tuliskan bahwa baru terungkap sosok yang diduga kuat Barada E. Ternyata polisi asal Manado, jago olahraga katanya teman-teman ya. Jago olahraga di sini. Nah, ini foto-fotonya seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar. Nah, ini foto-fotonya sudah beredar di media sosial ya. Ini katanya baru terungkap 3 fakta tak terduga soal Barada E, polisi Manado yang diduga ini teman-teman Dor ini ya, Brigadir J. Nah, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, ini juga foto-foto ya, foto-foto yang ada ini katanya ini perbedaan pangkat Brigadir Joshua dan penembaknya Barada E. Nah, mana teman-teman di sini kalau kita bandingkan dengan foto yang tadi, Brigadir Joshua berarti ini ya teman-teman ya, di samping ini ya, di samping Pak siapa namanya ini ya, Pak Verdi Sambo ya. Kalau tadi kita lihat foto-foto di awal itu, ini tampak apa namanya, almarhum Brigadir Joshua ya. Kalau kita lihat lagi di mana tadi teman-teman, yang Barada E itu, kalau foto kita bandingkan dengan foto-foto yang tadi, lebih mirip mana di sini? Lebih mirip yang sebelah kiri. Ya, kalau saya melihatnya ya lebih mirip. Saya belum bisa ini juga teman, apakah ini yang Barada E atau bagaimana, tapi kalau kita lihat tadi foto-foto yang beredar di media sosial, tampak ini ya, miripnya lebih mirip sini teman. Coba kalian teman-teman perhatikan di sini. Ya, sangat mirip ya. Nah, ini yang kemudian ramai di media sosial. Ya, ini dia teman-teman. Nah, ini. Di sini tuliskan Eliezer, polisi asal Manado yang disebut sebagai Barada E. Nah, ini belum pasti teman-teman, masih diduga-duga ya, apakah Barada E inikah aslinya ataukah bagaimana. Bahkan di sini dalam pemberitaan pun juga ya Barada E disebutlah, ini dia teman-teman, langgar ini SOP kantongnya. Inilah yang kemudian ramai di media sosial, ramai sekali foto-fotonya ini bermunculan.
teman-teman bisa memperhatikan di situ. Ya kita harapkan memang dengan kejadian seperti ini, dengan insiden yang kita semua tidak harapkan, ya ini insiden yang tidak diharapkan tetapi kemudian teman-teman terjadi, maka harapan kita semua kebenaran dari semuanya ini terungkap. Semoga pada akhirnya siapa sesungguhnya yang kemudian yang melakukan hal tersebut, ataupun kemudian siapa sesungguhnya yang kemudian terlibat saja dan bagaimana kronologi yang sebenarnya, ya kita serahkan semuanya kepada aparat. Semoga pada akhirnya terungkap dengan sebaik dan sebenar-benarnya, supaya pihak keluarga, terutama dalam hal ini keluarga dari Brigadir Joshua, bisa mendapatkan keadilan terkait dengan perjuangan mereka untuk anak mereka yang sudah ini teman-teman berpulang ke rumah Bapa Surgawi. Teman-teman mungkin di antara kalian ada yang sudah menonton satu cuplikan video terkait dengan acara pemakaman Brigadir Joshua ini, yang katanya di dalam pemberitaan itu tidak dimakamkan secara acara di kepolisian. Entah apa yang kemudian melatar belakangi hal tersebut. Dan kemudian teman-teman viralnya itu kan beberapa hari belakangan ini ya. Dan ini juga sudah dikemukakan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara ataupun kuasa hukum keluarga almarhum. Karena itulah kita masih menantikan kira-kira nanti ini informasinya seperti apa, akuratnya bagaimana. Ya kita nantikan penjelasan lagi dari Pak Kamarudin Simanjuntak. Tapi teman-teman kalau kalian ingat ya, beberapa jam belakangan ini saya juga sudah membahasnya itu mengenai penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak yang menyampaikan bahwa tidak percaya kalau yang misalnya teman-teman, kalau dianggap bahwa Baradae yang melakukan hal tersebut, Pak Kamarudin Simanjuntak katanya tidak percaya karena ini teman-teman, senjata yang dipakai itu levelnya beda teman-teman ya. Itu levelnya beda, saya kurang tahu itu, tapi ada beberapa level memang ya, tidak semua pangkat itu menggunakan senjata yang sama, tapi ada level-levelnya. Nah itu yang kemudian disoroti oleh Pak Kamarudin. Dan kemudian tidak hanya itu mengenai katanya garis polisi ya, mengenai juga pergantian CCTV, ini semua macam-macam teman-teman, sehingga memunculkan memang banyak opini di kalangan masyarakat terkait dengan hal seperti ini. Nah, inilah yang kemudian membuat kita semua bertanya-tanya sebenarnya ke kondisi dan kronologinya itu seperti apa. Nah, ini teman-teman, di sini ada satu judulnya, terungkap siapa Baradae yang tak kena ya, yang tak kena tembak Brigadir J sama sekali. Nah, ini yang kemudian teman-teman menjadi pertanyaan dari netizen, lo kok bisa ya, katanya kan apa namanya itu teman-teman saling adu tembak, tapi salah satu di antara keduanya tidak kena. Inilah yang kemudian membuat netizen bertanya-tanya ini bagaimana. Nah, ini dia foto-fotonya. Saya sendiri juga masih penasaran dan menantikan kira-kira nanti ini informasinya seperti apa, dan kita harapkan semuanya akan terungkap dengan sebaik dan sebenar-benarnya. Itu yang kita harapkan dalam hal seperti ini. Kita doakan saja institusi Polri yang luar biasa besar ini, supaya ini bisa kemudian ya ditemukan solusi yang paling baik, dan institusi ini namanya bisa kembali harum di kalangan masyarakat ya, terutama supaya di masa depan kejadian-kejadian ini tidak terulang. Itu yang kita harapkan, karena institusi sebesar Polri ini adalah institusi yang luar biasa teman-teman ya, ini luar biasa sekali. Karena itu kita mengharapkan semua lembaga-lembaga negara ataupun kemudian aparat-aparat hukum di bangsa kita di Indonesia ini baik-baik saja, supaya masyarakat kita pun juga tenang dan bangga melihat mereka-mereka yang dipercayakan menjadi penegak hukum di bangsa kita di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman, kita doakan saja yang terbaik dalam situasi, dalam keadaan yang seperti ini, dan semoga keluarga yang menyuarakan keadilan, yang meminta agar semuanya ini terungkap secara baik, semoga semuanya sesuai dengan yang mereka harapkan dan berasaskan pada kebenaran ataupun keadilan. Dan yang menjadi apa teman-teman, kuasa hukumnya mereka ini memang adalah Pak Kamarudin Simanjuntak, yang juga sampai sekarang menangani proses hukumnya Pak Muhammad KC. Beliau memang luar biasa bekerja, dahsyat sekali beliau, karena campur tangan Tuhan. Beliau pun mengakui sampai hari ini, sampai detik ini, beliau tetap semangat untuk melakukan segala sesuatunya dan bekerja secara profesional. Mari kita doakan semoga pada akhirnya keadilan kebenaranlah yang terungkap atas hal yang seperti ini.